Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran Sindirun. Tentunya tetap kami selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada. Ya, baik di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Oke, sukses selalu buat Anda semuanya. Oke. Melawan lupa ya, kita langsung saja membaca sebuah informasi terdahulu bahwa Prabowo Hatta pernah janji bangun Indonesia juga lewat dana haji. Langsung kita ke TKP ya, dikabarkan ya dari Warta Bali Net begitu ya. Dikabarkan calon Presiden Prabowo Subianto itu berencana untuk memanfaatkan besarnya pasar jemaah haji Indonesia untuk membangun tanah air begitu ya. Sarannya ialah dengan mengelola dana tabungan haji lewat pembentukan sebuah lembaga. Ya, rincian daripada dana itu adalah tabungan ini akan diinvestasikan ke proyek pembangunan. Dana hasil investasi di sini di sisi lain dapat membantu pemenuhan dana ibadah haji tersebut. Dana haji selama ini hanya mengendap dan tidak membawa keuntungan bagi masyarakat. Cara ini juga bisa mendukung infrastruktur, ujarnya di Jakarta pada 20 Juni 2014 tentunya ini ya. Selain itu, Prabowo juga akan membentuk bank koperasi untuk membentuk pembiayaan petani dan nelayan. Terakhir, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, konsep lain dari Prabowo adalah membentuk lembaga pengelola dana bergulir. Dana 5 triliun dapat menghidupi 12 juta orang. Bayangkan dampaknya yang luar biasa jika dana itu ditambah. Prabowo menambahkan jika terpilih menjadi presiden nanti, pemerintahnya akan meminta seluruh elemen untuk melakukan penghematan untuk membangun. Kami harus berani meminta seluruh jajaran pemerintahan, parpol dan masyarakat harus menghemat di segala bidang dan pengalokasian ke bidang-bidang produktif. Demikian dikabarkan ya. Ya itu ada Fahri Hamzah yang mengatakan ini waktu orang bayar dana haji, niatnya haji bukan bayar odong-odong gitu, biar naik odong-odong ini, kata Fahri Hamzah ini. Di merdeka.com juga dikabarkan ya, bahwa Prabowo pernah ya bicara seperti itu. Ya, Prabowo Hatta janji bangun Indonesia lewat dana haji ini pada 20 Juni 2014 pada hari Jumat ini ya. Merdeka.com bahwa calon Presiden Prabowo Subianto berencana untuk memanfaatkan besarnya pasar jemaah haji Indonesia untuk bangunan tanah air ya. Caranya ialah dengan mengelola dana tabungan haji lewat pembentukan sebuah lembaga gitu ya. Rinciannya ialah dana tabungan ini akan diinvestasikan ke proyek pembangunan. Dana hasil investasi ini di sisi lain dapat membantu pemenuhan dana ibadah haji, dana jemaah haji tersebut ya. Dana haji selama ini hanya mengendap dan tidak membawa keuntungan bagi masyarakat. Cara ini juga bisa mendukung infrastruktur, ujarnya di Jakarta ya. Selain itu, Prabowo juga akan membentuk bank koperasi untuk membentuk pembiayaan petani dan nelayan. Terakhir, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, konsep lain dari Prabowo ialah membentuk lembaga pengelola dana bergulir gitu mas. Dana 5 triliun dapat menghidupi 12 juta orang. Bayangkan dampaknya yang luar biasa jika ditambah. Ya, Prabowo menambahkan jika terpilih menjadi presiden, baru nanti pemerintahannya akan meminta seluruh elemen untuk melakukan penghematan untuk pembangunan. Ya, kami harus berani ya meminta seluruh jajaran pemerintahan, parpol dan masyarakat harus menghemat di segala bidang dan mengalokasikan ke bidang-bidang produktif jelasnya. Kita langsung menuju ke Siwet. Prabowo Hatta pernah janji bangun Indonesia lewat dana haji. SBY taruh di sukuk. Kenapa cuma Jokowi yang kalian bantai?
Dear hatersnya Joko Widodo. Biasanya hatersnya Jokowi itu kalau bukan pendukungnya Prabowo Subianto, pendukungnya Susilo Bambang Yudhoyono, kelompok radikalis, kalau tidak ya mereka yang bukan pendukung tiga hal tersebut. Tapi selama ini, selama pemerintahan Jokowi proyeknya mampet, nggak bisa korupsi, terpaksa harus kerja keras dan sejenisnya. Nah, kalian yang kemarin menguliti soal wacana Jokowi menginvestasikan dana haji untuk pembangunan infrastruktur, mungkin sekarang saatnya membaca realitas ini. Tahun 2014 saat hendak melaju dalam Pilpres, Prabowo dan Hatta pernah mengatakan akan membangun Indonesia melalui dana haji. Mirip seperti pemaparan Joko Widodo. Dana tabungan ini diinvestasikan ke proyek pembangunan. Keuntungan yang diperoleh bisa untuk mensubsidi biaya haji, sehingga dana ini tidak hanya mengendap dan tidak memberikan keuntungan apa-apa kepada masyarakat. Selain Prabowo, tahun 2009 pun SBY yang saat itu masih menjabat sebagai presiden pernah menempatkan dana haji dan dana abadi umat atau DAU yang dikelola Departemen Agama diinvestasikan ke surat berharga syariah negara atau sukuk. Kok nggak ada yang protes ya ke SBY waktu itu? Saya lebih melihat nyinyiran yang berkembang saat ini lebih ke faktor like and dislike, bukan mengarah ke cara berpikir yang logis. Orang utang dinyinyiri padahal selain masih harus membayar utang-utang, presiden terdahulu juga harus membiayai pembangunan. Masa Indonesia mau dibiarkan tidak maju dan banyak daerah masih terisolir? Kemudian ada alternatif bagaimana kalau dana haji digunakan sebagai salah satu alternatif, juga dinyinyiri. Solusi kalian itu apa? Kalau melihat kinerja Jokowi, saya sih percaya bahwa penginvestasian dana haji ke infrastruktur tidak akan jadi sesuatu yang sia-sia. Pembangunan berlangsung sangat cepat. Tol-tol dan proyek mangkrak banyak yang tak sekedar dikerjakan kembali tapi malah sudah jadi alih fungsi. Artinya itu akan jadi sumber pendapatan bagi negara. Ulangi, tol-tol dan proyek mangkrak banyak yang tak sekedar dikerjakan kembali tapi malah sudah jadi dan berfungsi. Artinya itu akan jadi sumber pendapatan bagi negara dan menggerakkan ekonomi. Pada saat melantik Badan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji, Jokowi meminta mereka belajar ke pengelolaan dana haji Malaysia. Dana haji di Malaysia diinvestasikan ke bisnis sehingga mereka bisa mensubsidi ongkos haji lebih murah pada standarnya ONH+. Bayangkan kalau ongkos ONH+ di sini yang berkisar 100 juta ke atas untuk kuota depak. Kalau Anda berangkat lewat non kuota depak dan mengambil paket antrian biasanya biayanya bisa 150 sampai 200 juta bahkan lebih. Sementara ONH biasa hanya 35 juta. Selisih harga sebesar itu tentu pengaruhnya juga besar terhadap perbedaan fasilitas yang diterima jamaah. Ya, sehingga saya paham bahwa Jokowi ingin dengan menginvestasikannya ke infrastruktur yang potensi ruginya kecil, keuntungannya bisa dipakai untuk menyejahterakan perjalanan haji nantinya. Entah harganya yang akan menjadi turun sehingga orang tak perlu lagi menabung berpuluh-puluh tahun untuk bisa pergi haji, atau standar pelayanan haji kita yang dinaikkan seperti Malaysia sehingga jamaah terutama karena mayoritas sudah manula merasa nyaman dan aman saat beribadah. Tentu pengelolaannya harus sesuai dengan syariah, sebab ini adalah dana haji dan tujuannya adalah untuk ibadah. Toh selama ini sebetulnya dana haji itu juga dimasukkan ke industri keuangan meski sistemnya syariah. Sejauh ini Kementerian Agama menempatkan dana haji ini di 3 instrumen keuangan, yakni surat utang negara atau SUN,
surat berharga syariah negara atau SBSN, dan deposito berjangka berbasis syariah. Jadi sebetulnya pun tidak ada bedanya daripada dikorupsi dan didiamkan, lebih baik diinvestasikan untuk kemaslahatan umat dan dinikmati masyarakat secara luas. Di hari tua, tempat akhir manusia. Demikian ditulis oleh Rahmatika. Terima kasih Rahmatika. Demikian telah kita bacakan mengenai melawan lupa bahwa Prabowo Hatta pun pernah berjanji akan membangun Indonesia lewat dana haji. Segera demikian bro, terima kasih atas perhatian Anda dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia Ibu Pertiwi, Kau ku puja, Kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Indonesia